Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur cara membuat ada 4. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, bahan dan alat. Yang ketiga, langkah. Yang keempat, penutup. Tujuan. Struktur tujuan pada teks prosedur berisi capaian yang akan dicapai dalam teks prosedur atau penjelasan sesuatu yang akan dibuat atau dilakukan. Tujuan biasanya juga berisi motivasi yang dikemas dalam bentuk kalimat pengantar yang ditempatkan pada bagian awal teks prosedur. Yang kedua adalah alat dan bahan. Bagian ini berisi penjelasan dan perincian mengenai alat dan bahan yang digunakan atau dibutuhkan. Penjelasan bahan yang digunakan haruslah rinci dan akurat. Misalkan ketika kalian ingin membuat air jahe, kalian harus menyiapkan air. Maka air itu harus dirinci secara akurat. Misalkan sediakan 10 liter air seperti itu. Langkah-langkah. Bagian ini berisi penjabaran langkah-langkah dalam membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu. Langkah-langkah dalam teks prosedur harus sistematis dan berurutan. 4 adalah penutup. Bagian ini berisi kesimpulan, penekanan, atau ucapan selamat kepada pembaca. Contohnya, selamat mencoba. Selanjutnya, kita akan mencoba menelaah struktur teks prosedur. Menyiapkan teks prosedur yang berjudul Cara Membuat Sop Buah. Nah, cara membuat sop buah ini adalah judulnya. Selanjutnya, sop buah adalah salah satu jenis sajian yang menyegarkan, cocok sekali untuk dinikmati saat haus-hausnya atau ketika cuaca sedang panas. Di bulan puasa, sop buah juga menjadi salah satu sajian buka puasa yang paling banyak dicari. Berikut bahan dan langkah membuat sop buah. Pada bagian ini termasuk tujuan, karena berisi penjabaran mengenai apa yang akan dibuat. Bahan-bahan yang diperlukan. Ketika membuat sop buah, ada bahan yang harus diperlukan. Contohnya semangka, melon, nanas, anggur, pepaya, air, es serut, susu, dan juga sirup. Pada bagian ini, bahannya itu sudah rinci dan akurat. Semangka yang disediakan itu sebanyak 100 gram. Kemudian dipotong dadu, bukan dipotong bulat-bulat. Kemudian melon. Untuk melonnya barulah dipotong bulat-bulat sebesar kelereng. Selanjutnya menyiapkan nanas. Nanas ini dipotong kecil-kecil berbentuk segitiga. Kemudian anggurnya itu sebanyak 100 gram itu dibelah menjadi 2. Dan pepaya dipotong dadu. Kemudian menyiapkan air sebanyak 1 liter dan es serut sebanyak 500 gram. Dan susu kental manis putih sebanyak 100 ml. Untuk yang terakhir ini kita menyiapkan sirup vanili. Sirup vanilinya ini sudah dirinci secara akurat, yaitu harus disediakan sebanyak 5 sendok makan. Dan pada bagian ini termasuk bahan. Selanjutnya ini adalah langkah-langkah cara membuat sop buah.
Langkah-langkah ini harus sistematis dan berurutan. Yang pertama, menyiapkan mangkuknya. Yang kedua, menaruh buah-buahannya ke dalam mangkuk. Yang ketiga, mencampur susu kental manis dan air di tempat yang terpisah. Lalu aduk susu dan airnya secara rata dan tuangkan ke dalam mangkuk saji yang sudah diisi buah-buahan tadi. Yang terakhir adalah tambahkan sirup vanili dan es serut. Nah, ini sop buah bisa segera disajikan, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan mengenai sop buah yang sudah siap dan bisa segera disajikan. Selanjutnya, latihannya adalah telaahlah teks prosedur berikut ini. Kerjakan dengan cara menulis kembali teks dan menelaah strukturnya. Sebagai contoh dalam mengerjakan, dapat melihat buku paket mata pelajaran Bahasa Indonesia halaman 98 sampai dengan 9. Ini adalah teks prosedur untuk latihan kalian, yaitu berjudul cara membuat sayur sop. Ini haruslah ditulis dan ditelaah dengan cara di pinggirnya itu diberi penjelasan. Misalkan cara membuat sop buah tadi termasuk bagian apa. Selanjutnya, sayur sop merupakan sayur yang banyak disukai oleh semua orang karena cita rasanya yang sedap dan memberikan efek hangat pada tubuh. Ini termasuk struktur bagian apa. Wortel, kentang, daun bawang itu juga termasuk struktur bagian apa. Dan ini adalah lanjutannya. Ini termasuk struktur bagian apa. Silakan kalian tulis dan di pinggir sebelah kanannya kalian kasih keterangan ini termasuk struktur bagian apa. Selamat mengerjakan. Semoga kalian berhasil. Jangan lupa untuk mengirimkan hasil kerja kalian kepada ibu. Ibu akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.